Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak bosan saya mengajak kepada diri saya dan juga para jamaah sekalian untuk selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Yang ini kalau tidak digabung ada dalam diri kita, maka niscaya Allah tidak akan sempurnakan ibadah-ibadah kita, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. 倭寇相信 mode on. Jibril fi kulli lailah fi ramadana fayudarisuhu al-Quran. Al-hadits adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sosok yang paling dermawan dan di antara para manusia. Dan paling dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di bulan Ramadan, yakni saat Rasulullah bertemu dengan Jibril. Dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril itu di setiap malam. Apa yang dilakukan? Fayudarisuhu al-Quran. Jibril itu menyampaikan atau mengajari atau saling belajar dengan Rasulullah tentang Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai amalan rutin yang beliau lakukan selalu di bulan Ramadan. Ini pelajaran pertama. Jadi kita sebagai hamba dari Rasulullah, kita mencontoh kepada Rasulullah. Kita harus mempunyai amalan rutin di bulan Ramadan. Amalan yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan secara terus-menerus, dan kita melakukannya dengan tujuan-tujuan atau target-target tertentu. Itu masuk dari amalan rutin tersebut. Amalan rutin Rasulullah di sini adalah belajar Al-Quran. Belajar makna Al-Quran tidak tanggung-tanggung, belajarnya bareng dengan Jibril. Di keutamaan yang kedua adalah keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah Ramadan yang ke-14. Ya. Sebentar lagi kita akan mendekati dengan malam turunnya Al-Quran, atau biasa disebut dengan malam nuzulul Quran. Itu bukan malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi malam turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kalau turunnya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu berangsur selama 23 tahun, sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan oleh Allah pada saat itu. Tapi turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia itu di malam nuzul Quran tersebut. Sebentar lagi kita akan mendapatinya. Bukan hanya kemudian kita mengingat momen tersebut, bukan. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kalau dalam surat Ibrahim disebutkan.
Dan ingatlah dengan hari-hari yang sudah Allah berikan, kejadian-kejadian yang Allah berikan. Gunanya untuk mengingat itu kita mengambil pelajaran. Sudah atau belum kemudian bulan Ramadan ini bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Padahal hadisnya juga disebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di satu tempat dari tempat-tempatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dan mereka itu membaca ayat Al-Qur'an, yatluna kitaballah, mereka mentilawahi ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat Al-Qur'an tersebut. Kecuali akan Allah berikan nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan ketenangan pada mereka, para kaum tersebut. Ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi mereka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Inilah kemuliaan-kemuliaan mereka-mereka yang mendekat dengan Al-Quran, mereka-mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini. Seperti halnya sebuah cerita yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan aduan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini sehari khatam Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, apakah benar kabar yang saya dapatkan? Benar wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Perkataan yang sangat masyhur, faqra'ul Qur'ana fi kulli syahr. Maka bacalah Al-Quran dalam 1 bulan sekali khatam. Apa jawab Abdullah? Saya mampu wahai Rasulullah. Kalau cuma 1 bulan sekali khatam saya mampu, saya ingin lebih daripada itu. Fi kulli asyrati ayyam, kalau gitu 10 hari sekali khatam. Dijawab lagi oleh Abdullah, saya mampu wahai Rasulullah. Kalau cuma 10 hari sekali khatam Al-Quran itu saya mampu. Saya pengen lebih daripada itu wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya sudah, 7 hari sekali khatam. Dijawab lagi oleh Abdullah bin Amr bin As, saya mampu wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya sudah, 3 kali khatam. Jangan kurang dari 3 hari. Ada beberapa pelajaran juga yang bisa kita dapatkan pada hadis ini. Pertama, semangat para sahabat untuk membaca Al-Quran. Dan kedua, kita membaca Al-Quran tersebut juga ada batasnya. Dibatasi oleh Rasulullah SAW 3 hari sekali ya khatamnya. Kenapa? Rasulullah lanjutkan, karena dalam keluarga kamu ada hak untuk kalian penuhi, karena dalam diri mereka ada hak untuk kalian cari nafkah. Jangan kemudian kamu membaca Al-Quran terus menerus sekali khatam langsung, tapi kau tinggalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban engkau yang lain. Ya. Amalan boleh, semangat membaca Al-Quran boleh, tapi jangan kemudian kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita untuk bermuasyarah, bergaul dengan umat manusia yang lain. Kewajiban kita untuk mengaruhi kebaikan-kebaikan kepada mereka juga tidak boleh untuk kita lupakan. Kemudian ada juga fadilah bagi mereka yang membaca Al-Quran di setiap salat malam mereka. Man qara'a asyra ayatin fi kulli lailah bi asyri ayatin, man qara'a bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a bi mi'ati ayatin lam yuktab minal qanitin, wa man qara'a alfu ayatin yuktab minal muqantarin. Barang siapa yang mereka salat malam dan mereka di salat malam mereka membaca 10 dari ayat Al-Quran,
maka mereka dihitung bukan termasuk orang-orang yang lalai. Jadi mari kita setiap malam-malam kita usahakan dalam sholat malam kita membaca minimal 10 ayat Al-Quran, supaya kita dihitung sebagai orang-orang yang tidak lalai. Kemudian barang siapa yang membaca ayat Al-Quran di setiap malamnya, di setiap sholat malamnya dengan 100 ayat, yuktab minal qanitin, dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk. Qanitin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sholat malam dengan 1 malam suntuk. Dan barang siapa yang bisa membaca ayat Al-Quran setiap malamnya dengan 1000 ayat dari Al-Quran, yuktab minal muqantarin, mereka dihitung mendapatkan pahala yang tak terhingga. Maka kemudian kita coba, kalau kita belum bisa untuk membaca Al-Quran di setiap malam, minimal kita usahakan di bulan Ramadan ini kita membaca minimal 10 ayat, supaya kita tidak dihitung dari orang-orang yang lalai. Kalau kita sudah biasa untuk 10 ayat, kita bisa naik daripada itu 100 ayat, maka kita termasuk orang yang melakukan ibadah dari semalam suntuk tersebut. Kalau kita sudah bisa 100 ayat setiap malam, kemudian kita naikkan menjadi 1000 ayat setiap malam, maka kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan pahala yang tak terhingga. Pahala yang tak terhingga, wahai jemaah sekalian. Di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala, kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga lagi. Seberapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan di setiap malam-malam bulan Ramadan kita. Maka kemudian sangat benar apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang mereka tidak pernah lewat malamnya di bulan Ramadan kecuali mereka hidupkan malam-malam mereka, entah itu dengan sholat maupun dengan berzikir maupun dengan membaca Al-Quran. Kita semua sudah bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Tinggal kemudian bagaimana kita berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin di bulan Ramadan kita, di malam-malam Ramadan kita. Karena ini adalah 1 malam dari 12 bulan yang Allah siapkan, yang mungkin kita tidak akan menemui di Ramadan berikutnya. Betapa banyak orang-orang yang sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal usia, tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit. Kalau Allah sudah menginginkan, tidak ada yang bisa mengakhirkan dan tidak ada yang bisa memajukan sama sekali. Mumpung kita masih Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan, sudah 14 hari kita melaluinya, maka kemudian di 16 hari terakhir ini, bagaimana kita memaksimalkan Ramadan kita. Malam-malamnya kita gunakan untuk mengaji, dengan niatan kita mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat itu semua, jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kita semua sudah menghafalnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia itu puasa atau dia itu sholat malam, atau dalam hadis yang lain dia sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, syaratnya 2. Dia punya iman, dia punya ihtisab. Dua-duanya adalah amalan hati. Iman itu adalah amalan hati berkaitan dengan keyakinan kita, prinsip kita, alasan kita kenapa kita beribadah, alasan kita kenapa kita mengaji, alasan kita kenapa kita puasa, kenapa kita melakukan suatu ritual ibadah yang sebenarnya hal itu diperbolehkan selain bulan puasa, tapi kita melakukannya di bulan puasa. Apa itu? Menahan makan dan minum. Makan dan minum itu kan perkara yang mubah selain bulan puasa. Tapi kenapa kok kita menahan hal tersebut? Apa alasan kita? Apa tujuan kita? Iman itulah yang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua, ihtisab. Berharap-harap supaya apa yang kita lakukan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menerangkan ihtisab itu
artinya adalah mutaba'atur rasul, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah puasanya, bagaimana Rasulullah kemudian sahurnya, apakah makanan dia di bulan sahur, apakah makanan dia saat dia sahur, bagaimana kemudian Rasulullah mengakhirkan sahur, bagaimana Rasulullah mengawalkan berbuka, bagaimana Rasulullah tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan yang bohong, Rasulullah tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan yang terlaknat, perkataan-perkataan yang jorok di bulan Ramadan. Rasulullah menahan dirinya dari marah di bulan Ramadan. Rasulullah menahan dirinya dari segala pengikutan syahwat-syahwat di bulan Ramadan. Kalau kita mengikuti mutaba'atul Rasul, itu berarti kita sudah mendekati dengan ihtisab, mendekati dengan yang namanya mengharapkan pahala. Jadi makanya kemudian kita pelajari ilmu-ilmu kita tentang bulan Ramadan. Kita pelajari hadis-hadis, fikih-fikih, ilmu tentang bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita ini penuh dengan mutaba'atul Rasul, penuh dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah beramal sehari bulan Ramadan, apakah ada hadisnya? Ada semuanya. Tertuang hadis-hadis tersebut, tertuang fikih-fikih tersebut, bisa kita pelajari. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW saat berbuka, dia tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan luar biasa, selalu mengosongkan sepertiganya untuk udara, supaya beliau tidak mengikuti syahwatnya saat beliau berbuka. Itu adalah salah satu sunnah yang bisa kemudian kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya tutup khutbah saya ini dengan dua tujuan kita di bulan Ramadan. Seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 dan Al-Baqarah ayat ke-185. Ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan kita puasa pertama? La'allakum tattaqun, dengan kata-kata fi'il mudhari untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketakwaan yang ingin Allah dapatkan dari setiap hamba yang dia berpuasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan yang bersifat sekarang dan yang akan datang. Sekarang dia bertakwa dan akan datang dia terus menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itulah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dilanjutkan lagi dalam ayat yang sangat panjang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah fi akhir ayah la'allakum tashkurun. Tujuan kedua dari kita puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian kita mengaplikasikannya dalam diri kita. Bagaimana kita beramal sesuai dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kita kemudian sehari-hari tidak hanya sekedar kita beribadah dengan tujuan untuk persembahan kita kepada Allah saja. Bagaimana kemudian kita bermuamalah dengan manusia. Bagaimana kita kemudian memberikan kebermanfaatan kepada manusia yang lain. Menghindarkan diri kita dari menggunjing mereka, menghindarkan diri kita dari berbuat zalim kepada mereka. Hal tersebutlah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal inilah sama-sama dengan fi'il mudhari untuk menunjukkan kepada kita tentang keinginan Allah kepada mereka-mereka yang berpuasa bulan Ramadan. Saat mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang bertakwa. Dan saat selesai bulan Ramadan, bukannya hilang dua prinsip tersebut dalam dirinya, tapi semakin bertambah hal tersebut. Sebagaimana Aisyah mengatakan, seorang mukmin adalah mereka yang hari ini itu lebih baik dari kemarin, dan mereka yang hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Ramadan kita menjadi pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Mereka yang dari awal sampai akhir Ramadan, mereka selalu istiqomah dalam mencapai tujuan-tujuan Allah memberikan bulan Ramadan kepada mereka. Seperti hadis yang terakhir disebutkan, khairul a'mali khawatimuha. Amalan yang terbaik adalah amalan-amalan yang penutup.
Di awal mungkin kita mudah untuk melakukan sesuatu, tapi kita diuji apakah kita bisa melakukannya sampai akhir, sampai 30 hari terakhir. Apakah kita bisa melakukan dengan hal yang terbaik? Itulah yang kemudian akan menjadi ujian kita. Pada saat kita bisa melakukannya sampai akhir, maka kitalah pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Ramadan ibarat sebuah pendidikan. Sebuah pendidikan mesti ada sebuah kelulusan. Kelulusan itu berbagai macam, ada tingkat baik, ada buruk, ada sedang, ada yang gagal harus mengulang kembali. Kitalah yang kemudian menentukan tingkat kelulusan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.